Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Kelvisa Syafna Putri. Nah, kali ini aku mau buat video tentang reaksi aku terhadap video pembelajaran yang dibuat oleh teman aku. Nah, kali ini teman yang aku pilih itu kita ambil dari video Tiara Yuyunsari. Yuk cek videonya. Wah, pembukanya aja udah keren nih. Assalamualaikum sahabat pintar. Halo, welcome back to my channel. Di video pembelajaran Tiara kali ini, Tiara akan membahas tentang sebuah materi untuk siswa SMP kelas 7. Nah, sebelum itu Tiara akan menyapa terlebih dahulu dosen pengampu Tiara, yaitu Bapak Zulhafiz SPT MPD. Nah, untuk pertemuan kali ini Tiara akan memberikan materi dan sedikit akan menjelaskan melalui video pembelajaran ini ya. Kira-kira ada yang tahu nggak sih materi apa yang akan Tiara sampaikan kepada kalian? Ayo tebak. Tiara kasih waktu 5 detik ya. Nah, jika belum ada yang tahu, Tiara akan memberikan sedikit clue tentang materi kita hari ini. Paragraf tersebut berisikan tentang penggambaran terhadap suatu objek. Objek tersebut bisa berupa manusia, hewan, lingkungan, bahkan tempat bersejarah juga bisa digambarkan dalam paragraf ini. Hayo teman-teman semua, udah ada yang tahu belum paragraf apa ya namanya? Yaps, betul. Namanya adalah paragraf deskripsi atau yang biasa kita kenal dengan teks deskripsi. Untuk bagian pembukanya itu menurut saya sih udah bagus, lumayan kreatif. Deskripsi atau yang biasa kita kenal dengan teks deskripsi. Nah, bahasan kita selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mengidentifikasi teks deskripsi. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk kepada materi, Tiara akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kita ketahui. Untuk penyampaian materinya ini mungkin dia tidak menggunakan media yang latar belakang atau backgroundnya ini bergerak atau animasi. Jadi dia lebih membuat background gambar biasa yang tidak bergerak gitu. Untuk kompetensi dasar sendiri, Tiara ini sudah membuatnya secara lengkap pada pertemuan kali ini. Nah, adapun kompetensi dasarnya yaitu pada bagian pertama 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, misalnya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentaseni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, yang kedua, 4.1. KD 4.1 ini menjelaskan isi teks deskripsi objek, misalnya tempat wisata, tempat bersejarah, pentaseni daerah, kain tradisional, dan lain sebagainya yang didengar. kompetensinya sepertinya sudah sesuai dengan KD yang udah disediakan oleh Tiara ini. Atau dibaca secara lisan, Skip tulis, aja ya. dan visual. Dan tentang teks deskripsi. Nah, Tiara akan menjelaskan kembali apa pengertian dari teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci. Nah, di sini atau Tiara detail yang memiliki tujuan mengulang agar kembali pembaca pembahasan yang atau udah pendengar dibahasnya dapat pertama kali membayangkan tadi, dan merasakan supaya apa yang kita dapatkan alami. tadi itu Nah, jadi bisa lebih dipahami atau diingat kembali oleh sang pendengar tadi. begini teman-teman, teks deskripsi itu ialah suatu tulisan yang di dalamnya itu menggambarkan suatu objek pada wisata yang telah kalian kunjungi tersebut. Misalnya, saya pergi ke taman safari minggu lalu. Nah, di sana banyak sekali hewan-hewan yang tidak pernah aku lihat. Misalnya seperti
kuda laut, ada jerapah. Selain itu, udara di taman safari itu sangat menyenangkan atau menyejukkan hati kita. Nah, otomatis. Nah, di sini Tiara juga menjelaskan sesuatu yang tidak ia tulis, sehingga yang dia tulis ini hanya poin-poinnya saja. Kemudian dia menjelaskan kembali dengan dikaitkan contoh gitu. Dari cerita yang kalian ceritakan tadi kepada teman-teman kalian itu sudah termasuk ke dalam teks deskripsi. Nah, dari penjelasan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri umum teks deskripsi. Agar lebih mudah membedakan yang mana teks deskripsi dengan teks lainnya, kita harus memperhatikan ciri kondisi senyap. Kalau menurut saya sendiri, penyampaian Tiara ini lumayan bagus, hanya saja ia menyampaikan materi itu terlalu fokus pada teks yang disediakan, sehingga sedikit sekali materi tambahan atau contoh yang ia berikan. Kemudian juga penyampaian yang ia sampaikan itu kadang-kadang terbata-bata. Tak mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus. Untuk PPT-nya sendiri, menurut saya PPT Tiara ini cukup menarik, dan ia lebih memilih PPT yang bersifat tidak animasi, tapi lebih ke poin-poin materi yang ia sampaikan. Untuk mengkonkretkan warna yang dirinci seperti warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya, yang menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, misalkan dalam cerpen atau novel, di sana itu menggambarkan. B. Teks deskripsi. Akhiri video pembelajaran. Soal yang pertama, teks yang menggambarkan objek secara rinci atau detail disebut dengan A. Teks fantasi, B. Teks deskripsi, C. Teks prosedur, D. Teks fabel. Teman-teman, Tiara beri waktu selama 10 detik. Skripsi. Cek. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, menurut saya simple dan sederhana ya. Warnanya pink. B. Menceritakan pengalaman. C. Menjelaskan pendapat pribadi. D. Mempengaruhi pembaca. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutupnya sendiri, menurut saya juga keren sih penutup yang dia kasih. Dan kelebihannya ya sudah menarik, udah cukup bagus, materi yang disampaikan juga lengkap. Hanya saja kekurangannya itu di bagian PPT mungkin dibuat apa adanya, kemudian tulisan masih kurang rapi, dan ada beberapa kata yang bisa dibilang itu tidak ada spasi. Saran saya, semoga kedepannya Tiara lebih membuat PPT yang lebih menarik, dan untuk tulisannya sendiri lebih diperhatikan lagi tanda baca, kemudian spasinya. Mungkin cukup sekian saran dan kritikan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.